Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regina Maria Stefanasimat dan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bentuk, fungsi, dan arti dalam proses morfologi. Yang pertama yaitu bentuk. Bentuk berkenaan dengan ada tidaknya perubahan fonologis pada unsur-unsur pembentuk. Yang dimaksud dengan ada tidaknya perubahan fonologis pada unsur-unsur pembentuk adalah adanya proses morfologis yang mengakibatkan perubahan fonologis pada unsur-unsur kata jadiannya. Namun ada juga yang tidak mengakibatkan perubahan fonologis pada unsur-unsur kata jadiannya. Contohnya seperti kata dasar tolong. Jika kata dasar tolong menggunakan awalan di, itu tidak akan mengakibatkan perubahan fonologis pada unsur-unsur kata jadiannya. Berbeda jika kata dasar tolong menggunakan imbuhan menasal, maka akan ada perubahan fonologis. Menasal akan menjadi men dan bunyi te pada kata tolong akan hilang. Lalu yang kedua yaitu fungsi. Fungsi berkenaan dengan peranan imbuhan dalam membentuk kata jadian yang berkategori tertentu. Fungsi berkenaan dengan ada tidaknya perubahan kategori dari bentuk dasar menjadi kata jadian. Fungsi dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi derivatif dan juga fungsi infektif. Fungsi derivatif berkenaan dengan proses morfologis yang membentuk kata jadian yang kategori atau identitas leksikalnya berbeda dengan bentuk dasarnya. Contohnya seperti kata dasar sepeda. Kata dasar sepeda ini jika menggunakan awalan ber, maka akan menjadi bersepeda. Kata dasar sepeda merupakan kata benda atau berkategori sebagai kata benda. Sedangkan bersepeda sudah bukan lagi termasuk dalam kategori kata benda, melainkan sebagai kata kerja. Lalu fungsi infektif berkenaan dengan proses morfologis yang berfungsi membentuk kata jadian yang kategorinya sama dengan bentuk dasarnya. Nah, fungsi infektif ini tentu saja berbeda dari fungsi derivatif tadi. Fungsi infektif ini kategorinya sudah sama dengan dari kata jadian dan juga bentuk dasarnya. Contohnya seperti kata dasar lari. Jika ditambahkan awalan ber, maka kata dasar lari akan menjadi berlari. Kata dasar lari merupakan berkategori kata kerja, sedangkan kata berlari juga merupakan kategori kata kerja. Jadi tidak ada perubahan dari kategorinya, sama-sama merupakan kata kerja. Sama contoh lainnya itu seperti kata tulis, kata dasar tulis. Jika ditambahkan dengan imbuhan menasal, maka kata dasar tulis akan menjadi menulis. Kata dasar tulis merupakan kategori kata kerja. Dan kata dasar dan kata yang sudah ditambahkan dengan imbuhan tadi yaitu menulis juga merupakan kata kerja juga. Lalu ada proses morfologis yang berfungsi sebagai pembentuk satu kategori kata jadian dan ada pula imbuhan yang berfungsi sebagai pembentuk dua kategori kata jadian atau lebih. Contohnya seperti imbuhan menasal dan juga imbuhan di mana kedua imbuhan ini hanya dapat membentuk kata jadian yang berkategori kata kerja saja. Contohnya seperti
menulis, berlari, ataupun membaca. Sedangkan imbuhan ke-an dapat berfungsi sebagai pembentuk dua kategori kata jadian. Misalnya, contohnya saja dari kata dasar adil. Dari kata dan jika digabungkan dengan imbuhan ke-an tadi, maka akan menjadi keadilan. Lalu yang terakhir yaitu arti. Setiap peristiwa proses morfologis akan menimbulkan arti gramatikal, yaitu arti yang timbul akibat pertemuan satuan gramatikal yang satu dengan satuan gramatikal yang lain. Contohnya seperti penambahan awalan ber pada bentuk dasar keringat menjadi berkeringat, menimbulkan arti mengeluarkan pada awalan ber. Jadi, ber pada kata berkeringat menimbulkan arti mengeluarkan. Jadi mungkin itu saja beberapa hal yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan materi tentang bentuk, fungsi, dan arti dari proses morfologis. Bila ada salah-salah kata dalam penjelasan saya ini, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.